Viñales yang membuat kejutan dengan menandatangani kontrak untuk meninggalkan Aprilia dan bergabung dengan tim Tech3 yang didukung pabrikan KTM setelah putaran Mugello tahun lalu, telah mengatasi awal musim yang sulit untuk menunjukkan kecepatannya di Losail, Jerez, dan Le Mans. Namun, kualifikasi yang buruk di Silverstone dan kemudian kecelakaan di Aragon menggagalkan peluangnya di dua seri terakhir, sebelum Viñales mendapat kecepatannya dengan memimpin tes MotoGP hari Senin. Aerodinamika baru yang membantu motor RC16 berbelok tanpa perlu mengerem, dan update terbaru dari sistem mass damper KTM adalah di antara pengembangan yang terlihat pada motor Viñales selama tes tersebut. Viñales menyatakan antusiasmenya menyambut Mugello setelah akhir pekan yang positif di Aragon dan saat tes. Ia mengatakan mereka menemukan perbaikan yang dibutuhkan selama tes. Jadi, ia ingin melihat apakah mereka dapat menerapkannya pada akhir pekan balapan di Italia. Menurutnya, di Aragon mereka memahami bahwa mereka bisa berada di level para pembalap papan atas. Namun akan sangat penting bagi mereka untuk menerapkan strategi yang tepat di kualifikasi, karena target mereka jelas untuk menempatkan motor di barisan terdepan. Ia merasa sangat positif dan motornya cepat, jadi mereka hanya perlu menyatukan semuanya. Ia berharap bisa menjalani akhir pekan yang kuat di Italia, menyebut Mugello sebagai sirkuit dengan layout yang sangat istimewa. Manajer tim Tech3 KTM Nicolas Guyon setuju mengenai pentingnya kualifikasi sambil mengonfirmasi adanya komponen baru untuk akhir pekan ini. Guyon menjelaskan bahwa seri terakhir di Aragon cukup intensif dengan adanya tes hari Senin, di mana mereka berfokus pada aero, elektronik, dan komponen pengembangan lainnya. Beberapa di antaranya akan digunakan di Italia dan akan membantu mereka memahami apakah arah pengembangan mereka sudah benar atau belum. Guyon terkesan dengan penampilan Viñales dalam tes tersebut, yang finish di puncak catatan waktu dan menunjukkan performa bagusnya saat ini. Ia tahu Viñales akan menargetkan finish 5 besar di trek yang sangat ia nikmati. Kuncinya sekali lagi adalah kualifikasi yang perlu mereka tingkatkan, dan itulah mengapa hal itu menjadi salah satu titik fokus mereka selama tes. Suzuka 8 Hour merupakan ajang balap ketahanan motor legendaris yang jadi salah satu seri dari kejuaraan FIM Endurance World Championship atau EWC. Balapan ini sangat menantang karena digelar selama 8 jam di Jepang saat musim panas, ditambah layout sirkuit Suzuka pelik untuk motor. Gelaran 2025 menandai kembalinya tim pabrikan Yamaha di Suzuka 8 Hours untuk pertama kali sejak 2019. Ini juga merupakan peringatan 70 tahun partisipasi Yamaha di Suzuka 8 Hours. Yamaha diketahui pertama kali turun di ajang ini pada 10 Juli 1955. Hanya 9 hari sebelum pabrikan Jepang ini didirikan. Namun, Yamaha belum menang lagi sejak 2018. Nakasuga sudah terhitung berkali-kali berlaga di Suzuka 8 Hours dengan Yamaha. Ia juga tercatat 4 kali memenangi ajang ini, yakni pada 2015 bersama Bradley Smith dan Paul Espargaro, pada 2016 bersama Alex Lowes dan Espargaro, pada 2017 bersama Lowes dan Michael van der Mark, serta pada 2018 lagi-lagi bersama Lowes dan Michael van der Mark. Miller juga sudah pernah berlaga di Suzuka 8 Hours pada 2017 bersama Honda. Kala itu ia finish di posisi keempat, bertandem dengan Takumi Takahashi dan pembalap MotoGP lainnya Takaki Nakagami. Kini kembali ke Suzuka 8 Hours, The Thriller berharap bisa kembali naik podium. Locatelli yang merupakan juara WTCSP 2020 berlaga di WTSPK sejak 2021 bersama Pata Maxus Yamaha. Edisi 2025 pun akan menjadi debut Loka di Suzuka 8 Hours. Bersama Nakasuga dan Miller, Locatelli akan menjalani tes di Suzuka pada 3 hingga 4 Juli 2025 nanti, dengan harapan merebut kemenangan ke-9 bagi Yamaha.
Tidak semua orang menyambut baik tindakan Yamaha merekrut bintang WTSPK Toprak Razgatlioglu ke MotoGP mulai 2026 mendatang. Banyak yang kontra, dari mulai yang berpendapat Toprak Razgatlioglu sudah terlalu tua hingga alasan-alasan lainnya. Termasuk kecurigaan bahwa Yamaha hanya merekrut pembalap asal Turki tersebut sebagai sarana marketing saja, karena nama sang pembalap cukup punya daya jual. Namun bos Yamaha MotoGP Paolo Pavesio memastikan pendapat tersebut sama sekali tidak benar adanya. Menurut Pavesio, raksasa Jepang tersebut mengakui kemampuan sang pembalap dan ingin proyek MotoGP semakin kuat dengan kehadirannya. Namun Pavesio juga menegaskan bahwa Yamaha tidak akan memberikan tekanan untuk Razgatlioglu langsung kompetitif di MotoGP. Setelah meninggalkan Yamaha, tim Tech3 bergabung dengan KTM sejak 2019 sebagai tim satelit. Tim milik Hervé Poncarol tersebut merupakan tim yang paling tua di grid MotoGP saat ini setelah tim LCR milik Lucio Cesinello. Sejak bekerja sama dengan pabrikan asal Austria itu, tim berhasil memenangkan balapan pertama di kelas utama berkat Miguel Oliveira pada 2020 di GP Austria. Tim ini menghadapi ketidakpastian dalam beberapa pekan terakhir di tengah memburuknya situasi finansial yang melanda KTM. Terlepas dari itu, saat ini Tech3 Racing Team tengah mempertimbangkan opsi untuk memastikan masa depannya di grid MotoGP, ketika harus kembali melakukan negosiasi kontrak berikutnya dengan Dorna untuk mengamankan tempat dari 2027 hingga 2031. Di antara opsi yang sedang dipertimbangkan adalah pembelian penuh atau investasi besar dari pihak luar. Hervé Poncarol mengungkapkan bahwa dia telah menerima beberapa proposal dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Salah satu pihak tersebut adalah Guenther Steiner, yakni mantan manajer tim khas F1 dan Jaguar F1. Bos asal Austria itu terlihat hadir dalam 2 seri musim ini dengan maksud untuk berinvestasi di sebuah tim dan targetnya membeli tim Tech3 Racing. Meski Steiner tertarik dengan timnya, Poncarol belum yakin apakah hanya berupa investasi atau pembelian penuh. Alessio Uccio Salucci, direktur dari VR46 Racing Team dan sahabat hidup Valentino Rossi, membagikan pandangannya mengenai dunia balap yang telah menjadi bagian dari separuh hidupnya. Gairahnya terhadap MotoGP tidak pernah pudar. Ia mengaku masih merasakan adrenalin yang sama setiap kali memasuki pedok, bahkan setelah hampir 3 dekade. Menurut Uccio, timnya kini berada dalam posisi yang sangat baik berkat dukungan pabrikan penuh dari Ducati. Sebuah perubahan yang ia sebut sangat terasa. Kolaborasi ini memungkinkan mereka berbagi segalanya, mulai dari data teknis hingga kehadiran para insinyur Ducati di garasi mereka, yang mempercepat proses pengembangan. Ia menggambarkan motor GP24 sebagai paket yang sudah matang, sementara GP25 masih memiliki ruang pengembangan yang besar. Menghadapi persaingan, Uccio mengakui bahwa Marc Marquez saat ini adalah pembalap terkuat. Dan pendekatan timnya adalah untuk terus mengamati, belajar, dan berusaha mengejar level tersebut. Namun sorotan utama dari pandangan Uccio adalah filosofinya mengenai integritas kontrak di tengah pasar pembalap yang semakin panas. Ia berharap MotoGP tidak meniru budaya Formula One, di mana kontrak seringkali mudah diputus. Baginya, menghormati kesepakatan adalah nilai fundamental yang ia pelajari dari orang tuanya dan juga Valentino Rossi. Ia mencontohkan masa sulit Rossi bersama Ducati pada tahun 2012. Meskipun hasilnya sangat buruk, Rossi tidak pernah berpikir untuk memutus kontrak dan selalu memberikan 100% kemampuannya. Inilah prinsip yang dipegang teguh oleh Uccio. Menurutnya, jika seorang pembalap telah menandatangani kontrak untuk 2 tahun, maka kewajibannya adalah untuk tancap gas, tidak banyak bicara, dan terus bekerja keras hingga akhir.